A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa waktu yang lalu, kalau teman-teman masih ingat, ketika saya pernah ngisi di sini, saya sampaikan bahwa saya tidak pernah menemukan pada tahun-tahun ini fitnah yang lebih besar mengancam Islam dibandingkan tahun-tahun ini. Ini memang perasaan saya ataupun mungkin cuma pemikiran saya saja. Tapi ini yang saya rasakan. Saya tidak pernah menemukan fitnah lebih besar pada agama kecuali tahun-tahun terakhir ini. Tapi tentunya juga tidak pernah menemukan potensi lebih besar untuk mendakwakan Islam dibandingkan tahun-tahun ini. Jadi orang baik tambah banyak, di sisi lain orang jahat pun tambah banyak dan tambah kuat. Maka ini ada sedikit cerita, kisah ini tentang Ja'far bin Abu Thalib. Ja'far bin Abu Thalib ini adalah seseorang yang dinamai oleh para sejarawan sebagai orang yang punya dua sayap. Karena nanti kisahnya setelah meninggal, ketika di perang Mu'tah atau Mut'ah? Mu'tah ya, kalau Mu'tah itu haram. Nah, jadi ketika di perang Mu'tah itu beliau kemudian kehilangan dua tangannya dan Allah gantikan dengan dua sayap di surganya Allah. Tapi ada kisah yang sebelumnya mendahului adalah tatkala beliau hijrah dari Makkah, tatkala agama Islam ini disiksa, menemui banyak penyiksaan, beliau hijrah ke Habasyah. Dan pada saat itu orang-orang ketika hijrah ke Habasyah, ketika orang muslim hijrah ke Habasyah, ini tetap aja orang-orang Quraisy ini ngejar. Jadi teman-teman sekalian, kalau zaman sekarang ada kata-kata nyinyir begini, kalau lu mau nerapin syariat Islam, pergi aja dari Indonesia. Pergi aja dari Indonesia, nggak usah di Indonesia. Cari pulau satu, terapin syariat Islam di sana. Yakin, kalaupun kita melakukan begitu, nanti setelah kita buat syariat Islam di satu pulau, mereka akan datang untuk kemudian bawa kita balik lagi. Karena ini sudah disampaikan oleh Sirah Nabawiyah. Dan sirah ini bukan sekadar cerita, karena pasti akan berulang. Gitu loh. Nah, maka kisahnya adalah Rasulullah SAW tatkala memulai dakwah, orang Quraisy nggak peduli. Lah kenapa? Alah, ini cuma orang-orang bodoh doang kok. Ini cuma anak-anak muda doang kok. Mereka cuma ngoceh aja. Tenang, nggak akan ada yang ngikutin kok. Muhammad juga nggak akan ada yang ngikutin. Mereka pasti masih taat sama orang tua mereka. Dibiarin aja. Setahun, 2 tahun, 3 tahun Rasul dibiarin. 3 tahun pertama, Quraisy tahu Muhammad itu dapat Al-Quran. Quraisy tahu Nabi Muhammad menyebarkan satu agama baru, tapi mereka nggak peduli, mereka anggap remeh. Allah paling cuma 2 orang, 3 orang, Allah paling cuma 10 orang, 20 orang, Allah paling cuma puluhan orang, udah nggak apa-apa, biarin aja dia ngomong, paling belum berbahaya. Tapi memasuki tahun 4 kenabian, dan ketika tahun 4 kenabian ini hampir usai, maka orang-orang Quraisy baru mulai merasa terancam dan baru mulai melakukan aktivitas-aktivitas tatkala mereka sudah berkumpul di Darun Nadwah. Tatkala mereka berkumpul di Darun Nadwah, maka mereka menjuluki Rasulullah. Apa julukan yang paling bagus untuk Rasulullah? Bagaimana supaya orang-orang yang baru tidak menerima agama Muhammad? Dan bagaimana caranya agar yang sudah menerima agama Muhammad meninggalkan agama Muhammad? Kalau dia tidak mau meninggalkan agama Muhammad, gimana cara kita paksa agar mereka meninggalkan agamanya Muhammad? Maka penyiksaan-penyiksaan terjadi. Di situ kemudian Bilal ditimpa batu. Di situ kemudian sahabat-sahabat ada yang kemudian disisir kepalanya hidup-hidup dengan sisir dari besi yang sudah dipanaskan. Di situ kemudian orang-orang kemudian dicemeti hidup-hidup sampai mati dan sebagainya. Ini penyiksaan-penyiksaan terhadap Islam. Tatkala penyiksaan ini sudah terjadi, maka Rasulullah mengizinkan para sahabat untuk berhijrah, dan hijrah yang dipilih oleh Rasulullah adalah ke negerinya Habasyah. Karena di situ ada seorang raja yang adil dalam pandangan manusia, albir dalam pandangan umum, kebaikan dalam umum, adil, dan dia tidak pernah menzolimi siapapun, kata Rasulullah. Maka tatkala para sahabat itu hijrah ke Habasyah, hijrahnya 2 kali. Dan hijrah yang kedua ini, oh luar biasa, nanti sampai Isya, ternyata 5 menit lagi Isya, ini nggak kebaca ini kayak jadi. Tapi nggak apa-apa, saya coba maksimalkan. Nah, jadi ketika sudah hijrah yang kedua ke Habasyah ini ada sekitar 85 orang laki-laki dan sekitar 12 orang wanita. Tatkala itu mereka bahkan nyusul ke Habasyah untuk biar orang-orang muslim ini kembali. Jadi kalau mereka bilang, udah jangan cari Indonesia, cari aja selain Indonesia. Yakin kalau kita buat begitu pun nanti mereka akan cari kita lagi. Cari orang-orang yang pengen menegakkan syariat Allah lagi untuk mengembalikan pada mereka. Nah, ketika ketika diutus dari orang Quraisy ini, diutus 2 orang yang sangat luar biasa dari segi negosiasi. Yang pertama adalah Amr bin As, yang kedua adalah Abdullah bin Abi Rabi'ah. Abdullah bin Abi Rabi'ah dan Amr bin As ini adalah terkenal sebagai pembicara-pembicara Quraisy. Khususnya Amr bin As yang waktu itu belum masuk Islam, julukannya pada saat itu adalah Fataul Arab.
pemuda yang bright, pemuda jeniusnya Arab lah, kira-kira gitulah, ngomong pinter, negosiasi pinter, apa-apa licik, culas, cerdas lah, kira-kira gitulah Amr bin As. Nah, Amr bin As ini kemudian diutus kepada raja, bawa banyak sekali hadiah-hadiah pada raja, bawa kemudian banyak sekali upeti-upeti pada raja. Ketika sudah sampai pada raja, Amr bin As pinter, nggak langsung didatangi rajanya, tapi didatangi menteri-menterinya dulu, didatangi pembantu-pembantunya dulu, kemudian bilang pada pembantunya, nanti kalau saya bilang sama raja, kamu iyain ya. Lah kenapa? Lah ini kan saya sudah bawa makanan buat kamu. Lah ini kan saya sudah bawa upeti buat kamu. Nanti kalau saya ngomong apapun kamu iyain ya. Oke. Setelah itu kemudian datang pada Najas, ini yang dia sampaikan. Coba dengar baik-baik apa yang dia sampaikan dan coba aktualisasikan pada zaman sekarang. Lalu kemudian datanglah Amr bin As, lalu kemudian dia berkata pada raja, sebentar, hilang. Tinggal 5 menit sih, jadi nggak konsen. Oh, subuh masih lama ya. Serius nih. Nih, Ayyuhal Malak, Ayyuhal Malik. Ini enaknya ada guru tuh begitu. Ayyuhal Malik, wahai raja, innahu qad dawu illa biladika minna gulamana sufaha. Perhatikan. Sesungguhnya wahai raja, telah datang kepada negerimu ini, telah lari kepada negerimu ini sekelompok pemuda bodoh. Persis nggak seperti yang dituduhkan? Ini orang-orang bodoh. Pesantren nggak pernah, gitu kan ya, belajar Islam nggak pernah, gelar nggak ada, gelarnya apa? SP, sarjana pertanian, gitu kan ya. Telah datang ke negeri kalian ini adalah sekelompok pemuda-pemuda yang bodoh. Gulamana sufaha, sekelompok pemuda kami dari orang-orang bodoh. Walam yadkhulu fi dinika walam yadkhulu fi dinika waja'u bidini ibtida'u. Mereka tidak masuk ke dalam agama wahai Paduka. Tapi mereka buat agama yang baru. Jadi mereka ini aneh. Kenapa? Fariku bidini qaumihim. Mereka berpisah dari agama kaum mereka. Wala yadkhulu fi dinik. Dan mereka tidak masuk ke dalam negerimu. Nah, ini mulai kemudian fitnah-fitnahnya ditebar. Mulai kemudian propagandanya ditebar. Mereka ini orang aneh. Kelompok-kelompok aneh ini. Pemuda-pemuda bodoh ini ngapain? Mereka berpisah dari agama nenek moyang kami. Nggak mau hidup dengan cara nenek moyang kami. Dan juga nggak mau masuk ke agamamu. Mereka malah buat-buat yang baru. Mereka malah buat-buat yang aneh-aneh. La na'rifuhu nahnu wala ant. Kami tidak pernah kenal agama kayak gitu, kamu pun tidak tahu agama kayak gitu. Wa qad ba'athna ilaika fihim asyrafu qaumihim min abaihim wa amamamihim wa asyairihim litaraddahum ilaihim. Maka telah mengutus kami sekelompok orang-orang mulia dari bapak-bapak mereka, dari paman-paman mereka, dari keluarga-keluarga mereka, agar engkau bersedia mengembalikan mereka kepada kami. Jadi mereka bawa-bawa nama-nama orang-orang tua zaman dulu. Nah, ini mereka ini diutus, mereka ini punya bapak-bapak yang lebih mulia. Nah, maka mereka mengutus kami agar engkau mengembalikan mereka kepada kami. Nah, fahum a'la bihim ainan, dan kelompok-kelompok yang sudah tua itu, kelompok-kelompok yang mulia itu lebih tahu urusan mereka daripada kamu wahai Paduka. Wa a'lamu bima abu alaihim, dan lebih tahu tentang ocehan-ocehan mereka, lebih tahu tentang fitnah-fitnah mereka, propaganda-propaganda mereka yang merusak persatuan di antara kami. Wa atabu fihi, dan wa atabuhum fihi, dan apa yang mereka katakan tentang perkara-perkara yang jelek di dalam ketika di kelompok kami. Nah, jadi itu adalah fitnahnya. Nah, ketika sudah terjadi fitnah seperti itu, apa terjadi? Menteri-menterinya bilang, benar, wahai Paduka, balikin aja tuh mereka pada orang-orang Quraisy. Kan sudah dibayar kan ya, sudah disogokkan, udah kasih aja mereka pada orang-orang Quraisy. Maka Raja Najas tidak mau langsung ngasih, tapi Raja Najas bilang, demi Allah, saya tidak akan menyerahkan mereka pada Anda. Lah kenapa? Orang-orang ini sudah datang ke negeri saya, dan sebagaimana saya kepada orang lain, saya lindungi orang-orang yang sudah milih negeri saya, dan saya tidak akan serahkan pada kalian. Tapi kalau yang kalian katakan benar, saya akan serahkan balikkan. Maka kita harus tanya dulu pada mereka, apa yang engkau katakan ini benar atau tidak? Bagaimana kemudian dikatakan oleh mereka? Lalu kemudian berdiskusilah kaum muslim. Lah gimana nih? Apa yang kita katakan pada mereka? Lalu kemudian salah seorang di antara mereka, kemungkinan besar adalah Ja'far bin Abu Talib, mengatakan, naqulu wallahi ma'allamana wa ma'amarana bihi nabiyyina sallallahu alaihi wasallam kainan fi dzalika ma huwa kain. Yang kita katakan mereka, kita tidak akan berbohong. Kita tidak akan kompromi. Kita tidak akan membelok-belokkan lidah kita. Kita tidak akan mengatakan apa yang mereka suka. Tapi yang kita katakan adalah apapun yang telah Allah sampaikan kepada kita dan apapun yang telah
diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita, kainan fi dzalika fahuwa kain. Apapun yang terjadi, terjadilah. Nggak peduli. Allah Maha memberikan perlindungan. Tapi sayangnya waktunya sudah habis. Nanti saya lanjutin lagi ya. Ini ceritanya. Apa jawabannya Ja'far? Nanti itulah jawaban kita kepada orang-orang yang kemudian membuat propaganda buruk terhadap orang-orang yang menginginkan tegaknya syariat Allah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi kita sudah melihat teman-teman sekalian bahwa tatkala orang-orang ditindas di Makkah dan mereka mencari perlindungan pada Raja Najasy, maka itu pun tidak cukup bagi orang-orang Quraisy. Mereka tidak ridho walaupun hanya sekitar 90-an orang sampai 100-an orang yang berhijrah, mereka tetap mencari orang-orang itu, mengembalikannya kemudian pada penyiksaan-penyiksaan yang mereka lakukan karena mereka tidak ridho apabila orang-orang itu selamat dengan agamanya. Maka mereka mengutus Amr bin As dan juga Abdullah bin Abi Rabi'ah, lalu kemudian melakukan sebuah propaganda dengan mengatakan, wahai Paduka, mereka ini orang-orang bodoh di antara kami, pemuda-pemuda bodoh pula. Sesudah pemuda-pemuda bodoh ini, mereka meninggalkan agama mereka, memecah belah di antara kaum-kaum mereka dengan agama baru mereka ini, dan mereka tidak masuk dalam agamamu, tapi sudah meninggalkan agama kami. Jadi mereka ini orang nggak jelas ini. Nah, orang-orang nggak jelas ini, wahai Paduka, kami diutus oleh bapak-bapak mereka, paman-paman mereka, keluarga-keluarga mereka untuk mengembalikan mereka kepada kami. Maka itu permintaan daripada Amr bin As. Maka ketika sudah dikonsultasikan siapa yang hendak menjawab ini, maka Ja'far bin Abu Thalib maju untuk menjawab. Lalu kemudian berkata tadi bahwa dia tidak akan berkata basa-basi, dia tidak akan berkata kompromi, tapi tentu saja Ja'far bin Abu Thalib ini adalah seorang pemuda yang sangat jenius. Seorang pemuda yang sangat pintar dalam berkata-kata. Dia tidak menghilangkan makna, tidak melenceng dari esensi, tapi kata-katanya sangat bagus. Bagaimana kata-katanya? Mau bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Kalau bahasa Arab nggak selesai 2 menit. Ya, jadi dia katakan bahwa ya ayyuhal malik, wahai Paduka, kunna qaumun ahlul jahiliyah. Kami ini dulu orang-orang bodoh. Kami ini dulu orang-orang jahil. Apa kejahilan kami ini? Na'budul asnam. Kami menyembah berhala-berhala. Wa na'kulul mayyitah. Dan kami memakan mayit. Coba bayangkan, kami bodoh nggak kami ini? Kami menyembah berhala, kami makan mayit. Wa na'til fahisyah. Kami mendatangi perbuatan keji. Wa naqaul arham. Kami memutus tali silaturahim. Kurang apa lagi kami? Bahkan wa nasyaul jiwar. Kami melupakan tetangga, kami tidak berbuat baik pada tetangga. Wa ya'kulul qawi min hal dhaif, dan di antara kami yang kuat-kuat itu memakan yang lemah dengan riba, dengan perbuatan-perbuatan dosa ketika berdagang, dengan perbuatan-perbuatan yang salah ketika di pasar. Itu kemudian di antara kami yang kuat memakan yang lemah. Fakunna ala dzalik, dan sementara kami dalam keadaan demikian, hatta ba'atsallahu ilaina rasulan minna, sehingga Allah kemudian mendatangkan kepada kami rasul dari kalangan kami sendiri, na'rifu nasabahu. Kami mengenal nasabnya, kami mengetahui keturunannya, wasidquhu, dan kami juga mengetahui kebenarannya, wa amanatuhu, dan juga amanahnya, wa afafahu, dan juga kesucian diri dia. Lalu kemudian fada'ana ilallah, dan dia menyuruh kami kepada Allah, wa nauhiduhu wa na'buduh, dan mengesakan dia, menyembah dia, wa nakhla'u ma kunna na'budu nahnu wa abauna, dan dia meminta kami untuk meninggalkan apapun yang kami sembah daripada yang disembah oleh bapak-bapak kami, min dunihi, selain Allah, minal hijarah wal ausan, dari batu-batu dan juga patung-patung. Kami meninggalkan semua itu hanya untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang kemudian diperintahkan? Beliau sallallahu alaihi wasallam menyuruh kami untuk jujur dalam berbicara, sidq dalam lisan, menyampaikan amanah, menyambung tali persaudaraan, berbuat baik kepada tetangga, melarang kami melakukan kekejian, memerintahkan kami untuk memelihara darah, tidak membunuh, tidak menyebarkan kata-kata fitnah, mengadu domba, berdusta, melarang kami memakan harta anak yatim, menuduh orang-orang yang bersalah, atau menuduh wanita-wanita yang baik-baik dengan keburukan. Beliau menyuruh kami mengabdi pada Allah, tidak menyekutukannya dengan sesuatu, menegakkan salat, lalu melakukan zakat, dan berpuasa pada bulan Ramadan. Karena itulah kami beriman kepadanya, mengikuti ajaran di bawahnya, menghalalkan apa yang dihalalkan, mengharamkan apa yang diharamkan. Lalu, Paduka, mereka ini tatkala kami sudah berubah baik, malah mereka memusuhi kami. Mereka menganggap kami aneh. Padahal kami itu dulu jeleknya minta ampun. Makan babi, gitu kan ya, pacaran, gitulah. Lalu kemudian Allah mendatangkan kami Islam ini.
Saya doang. Lalu Allah mendatangkan pada kami Islam dan mereka nggak suka. Lalu kaum kami memusuhi kami, wahai paduka. Mereka menyiksa kami dengan sewenang-wenang, mengembalikan kami kepada kebodohan, menyuruh kami menyembah terhadap berhala. Ketika kami sudah tidak tahan dizolimi, ditekan dan ditindas dan dihalang-halangi dalam beragama, kami lari ke negeri Tuhan. Di antara negeri-negeri lain, kami tidak pilih negeri-negeri itu, kami pilih negeri Tuhan. Karena kami tahu Tuhan inilah yang akan mengutamakan keadilan dan kami bernaung di bawah perlindungan Tuhan. Maka kemudian Raja Najis menjawab, apa ada padamu suhuf dari Tuhanmu? Apa ada padamu Quran daripada Tuhanmu? Ja'far bin Abi Thalib lalu kemudian berkata, ada. Bacakan kepada saya. Dibacakanlah Al-Quran. Ini luar biasa Al-Quran. Kaf ha ya ain sad zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria idnada rabbahu nidaan khafiyya qala rabbi inni wahanal azmu minni wasta'ala ra'su syaiba wa lam akum bidu'aika rabbi syakiyya. Seterusnya sampai kata-kata dzalika Isa ibnu Maryam qaulal haqqil ladzi fihi yamtarun. Setelah dibaca itu mendadak Ja'far baca itu nunduk. Ketika dia angkat kepalanya, itu Raja Najas jenggotnya sudah basah oleh air mata. Basah oleh air mata. Seluruh menteri-menteri yang tadi membela orang-orang itu semua basah mushaf-mushafnya itu. Lalu kemudian dia berkata, ini orang baca sesuatu yang sama dari miskat yang dibawa oleh Isa ibnu Maryam. Pergi kalian berdua. Amr bin As, Abdullah bin Abi Rabi'ah pergi. Sebelum pergi Amr bin As ngancem, besok lihat nanti, nggak nyerah. Orang jenius. Besok lihat nanti. Saya akan sampaikan pada paduka sesuatu yang pasti buat kalian mati semua. Apa yang disampaikan? Besok disampaikan. Paduka, ini ada pembelaan yang kedua, ada tuntutan yang kedua. Coba tanya mereka, apa yang mereka katakan tentang Isa ibnu Maryam? Qaulan azima. Sebuah perkataan yang besar, wahai paduka. Sebuah perkataan yang pasti menghina agama Anda. Lalu paduka bilang lagi, panggil orang-orang muslim. Orang muslim rapat lagi, siapa yang kita pakai? Ja'far bin Abi Thalib. Lalu apa yang kita mau ngomongin? Ya sudah, yang terjadi maka terjadilah. Kita tidak akan ngomong kecuali apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang diajarkan oleh nabi kita. Enggak meleset satupun. Lalu ditanya, bagaimana perkataan kalian tentang Isa ibnu Maryam? Maka kemudian Ja'far berkata, maka perkataan kami tentang Isa ibnu Maryam adalah sama seperti apa yang diajarkan oleh kami kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Isa adalah hamba Allah, Rasulullah, kalimatihi, dia adalah kalimatnya, ruhnya yang ditaruh di dalam diri Bunda Maryam yang suci. Setelah itu terjadi, maka sekali lagi dia menangis. Lalu kemudian Raja Najas mengatakan, seandainya gunung-gunung diubah jadi emas, diberikan kepadaku untuk menzolimi kalian, maka aku tidak akan terima satupun. Maka selama kalian masih berada di dalam tanah kami, siapa yang menghina kalian berarti menghina aku dan mereka akan dihukum. Siapa yang mengolok-olok kalian berarti mengolok-olok aku, maka mereka akan dihukum. Siapa yang mengganggu kalian, mereka akan dihukum. Kalian aman selama kapanpun yang Anda mau. Pelajaran pertama teman-teman sekalian, itulah Al-Quran. Ahlul Quran gak ada takutnya. Yang kedua, pasti akan terjadi model-model begini. Silakan aktualisasikan sendiri dalam kehidupan nyata seperti sekarang seperti apa. Persis betul. Tapi ahlul Quran wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Yang kedua teman-teman sekalian, yang perlu kita pelajari adalah yang kedua, selalu ada propaganda seperti itu. Mereka merusak persatuan, dikit-dikit mengancam NKRI, dikit-dikit mengancam NKRI, dikit-dikit mengancam NKRI, dikit-dikit NKRI harga mati, dikit-dikit NKRI harga mati. Wong semua kita bakal mati kok ngomong seperti itu. Kulluman 'alaiha fan, semua itu pasti akan hancur. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang tinggal itu cuma Allah. Yang lain itu pasti mati. Kekuasaan itu dipergilirkan. Segala sesuatu yang punya awal pasti punya akhir. Antum lahir, antum pasti mati. Yang satu-satunya tinggal itu cuma Allah. NKRI harga mati, berarti antum mengatakan begitu. Lebih baik antum mati daripada NKRI nggak ada gitu. Bagi saya tidak ada cerita. Walaupun saya sangat meyakini khilafah pasti akan kembali, saya nggak berani ngomong khilafah harga mati. Lah kenapa? Kalau nggak ada khilafah lebih baik mati begitu? Enggak, saya nggak diajarkan begitu. Bagi saya Islam harga mati. Kalau nggak Islam lebih baik kita mati aja. Itu baru benar. Bisa dipahami teman-teman sekalian. Jadi jangan lebay jadi orang. Dikit-dikit mengancam persatuan, sedangkan mengancam persatuan yang jelas saja udah benar-benar mengancam persatuan malah nggak diurusin. Ini kaum-kaum yang pengen mengembalikan pada berhala. Pelajaran yang terakhir banget nih. Pelajaran yang terakhir. Antum itu nggak usah diajarin sebenarnya. Antum sudah tahu
Yang mana sih orang-orang yang ikhlas berdakwah mengeluarkan orang daripada penyembahan terhadap berhala selain Allah, menjadi menyembah kepada Allah terhadap Allah semata, yang menyebabkan antum jadi baik, yang menyebabkan antum meninggalkan makan mayit, makan sesuatu yang haram, dengan yang lain yang justru mengembalikan antum pada penyembahan selain Allah. Bikin apartemen bagi prostitusi, gitu kan? Ya kan ya? Nyuruh makan makanan yang haram, gitu kan ya? Menghormati yang tidak berpuasa. Lah yang kayak gini-gini, lalu kamu mengembalikan pada zaman yang lalu. Loh, sama nggak? Sama. Ini kekesalan saya aja. Jadi anggap aja bagian daripada anggap aja bagian daripada guyonan, ya namanya juga anak muda ya. Ya inilah kaum gulama nasufaha, itu mungkin saya juga termasuk orang-orang muda yang bodoh. Insya Allah setelah ini akan ada guru-guru kita, insya Allah lebih paham, lebih bisa menjelaskan. Mudah-mudahan saya nggak salah dalam menjelaskan, dan kalau salah mudah-mudahan Allah mengampuni, dan saya mohon ampun pada jamaah sekalian kalau saya mengajarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan Islam. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan insya Allah setelah ini, kalau kita tahu bahwa Ahlul Quran itu tidak ada khaufun alaihim wa lahum yahzanun, insya Allah setelah ini Ustadz Sofar Mawardi, Ustadz saya akan menjelaskan apa ciri-ciri Ahlul